Alhamdulillah saya sapa hari ini Nur Sais AC Bantul, Pak Ahmad Yusuf, Pak Andi Ratna yang rajin istiqomah ngikutin Zoom kita, Bu Aryani dari Serang. Bu Aryani gimana kabarnya? Ada Pak Syamsuddin Sidik dari Banten, luar biasa ya. Bu Dewi Sartika, ada Bu Evi Juliana, ada Bu Fitri Aris, Bu Aja Syamsidar dari Bone, Bu Dewi Rezeki, Bu Dewi Rezeki, Bude dari Semarang, Bu Ermi, Bu Diana Tangerang. Ini akun atas nama Bu Iis Nur Hasanah. Kayak ini suami yang ini ya. Farhan saya. Ustaz, Farhan nama saya. Oke. Farhan ya. Terus ada Jevita Luciana, ada Pak Juari dari Bekasi, Khairunisa Kamilal Irfan, Bu Maya Sari Riau, Pak Muji dan Bu Nani, Bu Ningrum dari Garut, Pak Purwanto dari BTR, Bekasi Timur Regency, perumahan yang dekat dengan Bantar Gebang. Terus ada Bu Purwati Ningsi, ada Pak Purwanto dari Cilengsi, ada Bu Purwati Ningsi dari Kartosuro. Ada Bu Aisyah Rohul, ada Bu Noneng, Bu Siti Rohana, LED kita, Bu Siti Rokaya, Bu Susi Kristiana dari BSD Tangerang, Bu Suwartini, Pak Teguh, ini satu alma mater dengan saya dulu SMK 5 Negeri 5 Semarang, Pak Umar Wida Hadi Kusuma, Bu Vivin, nah, yang masih istiqomah hari ini. Oh Pak Umar dari Tambun Utara ya. Ini Bu Vivin dari Bone, Bu Wina LED kita dari Gunung Putri Bogor, Bu Zulia Indrawati dari Tim Factor, ada Bu Zainah Nena, dan ada Sardi dan Datul Qoriah. Ada 37 orang sementara saya lihat, dan insya Allah pada pagi hari ini kita melanjutkan sesi kita Road to LED. Hari ini kita tidak membahasnya teknik, tapi juga hal-hal terkait bagaimana mencapai LED dengan sangat cepat. Dan saya lihat kita melakukan hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan sambil menunggu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sedang sholat subuh di masjid-masjid terdekat, karena di beberapa daerah masih subuhnya jam 5. Silakan yang mau bertanya, monggo. Silakan nyalakan mic-nya dan bertanya terkait dengan Road to LED ya. Kalau apa itu LED? Seorang ED yang qualified, artinya dia punya kapasitas untuk diangkat menjadi Loyal Executive Director. Meskipun Anda udah ED, bonusnya mencukupi, tapi serapan poinnya nggak mencukupin, dia diangkat. Meskipun Anda punya serapan poin yang memenuhi, tapi bonusnya nggak mencukupi, nggak diangkat. Dua-duanya harus ada, yaitu TP minimal 600 poin setiap bulan, itu di luar produk merchant. Yang kedua adalah serapan poin grup 36.000 poin, terserap satu jalurnya maksimal 9.000 poin, artinya kalau tidak bisa, orang hari ini jadi LED hanya punya satu jalur gajah. Jadi Anda targetnya kan 36.000 poin serapannya. Ternyata di satu jalur itu ada 100.000 poin. Berarti saya mencukupi? Tidak. Meskipun satu jalur itu 100.000 poin, dihitungnya cuma 9.000 poin. Jadi memang harus melebar, mendalam, kokoh, luar biasa. Terus bonus minimal untuk LED biasa itu 14 juta untuk 2 bulan atau satu periode. Jadi kalau Mei Juni berarti bulan Mei bisa jadi bonusnya 1 juta, bulan Juni itu 13 juta, tapi kayaknya nggak mungkin ya, berat ngejarnya. Kalau bulan Mei bonus 7 juta, bulan Juni bonus 8 juta itu masih memungkinkan naik cuma 1 juta, tapi kalau naiknya 13 juta itu kalau Anda kerjanya nggak luar biasa, wah berat, saya nggak rekomendasi ya. Kecuali kalau Anda seperti Bu Ani Istadiana yang dalam waktu 20 hari meningkatkan bonusnya menjadi 14 juta dari modal awal 2,5 juta. Nah, itu beda lagi. Dan salah satu syarat yang tidak boleh tidak ada dalam seorang LED adalah dia loyal terhadap perusahaan. Arti loyal adalah tidak lagi berbisnis sejenis HNI, baik networking, MLM maupun direct selling. Jika ketahuan ada laporan, maka status LED-nya akan dicopot. Karena LED itu bukan pangkat seperti ED, SM. Tapi LED dia prestisius dari perusahaan, benar-benar perusahaan yang menentukan.
siapa LED berikutnya. Dan kemarin sudah diumumkan sekitar ada hampir 600 Loyal Executive Director seluruh dunia. Gitu. Jadi ada dari Hong Kong, dari Thailand dan sebagainya. Nah, saatnya Anda hari ini masuk ke jajaran top leader, yaitu Loyal Executive Director. Apa aja sih privilege-nya Loyal Executive Director? Yang pertama adalah privilege-nya mendapatkan royalty LED pasti. Royalty LED adalah seperti kita layaknya punya saham di perusahaan. Nanti kita akan dapat bagi hasil dari omset keuntungan perusahaan sedunia HNI. Berapa besarnya? Besarnya itu kalau tidak salah 4% atau 3%. Gitu. Pokoknya itu akan dibagikan rata sesuai dengan LED-nya per porsi omsetnya. Jadi omsetnya misalnya saya omset itu sekitar 1% dari omset nasional misalnya gitu ya. Itu berarti saya dapat 1% dari bagian yang dibagikan LED. Gitu. Jadi lumayan. Kalau untuk saya pribadi, bonus LED itu di angka sekitar 5 jutaan. Ya kalau pasti untuk Pak Bagus Hirnowo pasti lebih gede lagi karena omset beliau kan hampir separuh perusahaan itu omset di beliau semua gitu loh. Jadi beda omset, beda ini bagiannya sesuai andilnya. Tapi menarik, tambah 5 juta itu gede banget begitu. Jadi kalau hari ini Bapak sekalian jadi LED bonus 7 juta pas, insya Allah nanti pas diresmikan, jadi kan LED itu kan periodenya 2 bulan, yaitu Mei dan Juni. Nah, di bulan Juli Anda akan dapat royalti LED, ditransfernya pas Agustus. Itu biasa kalau LED baru itu 2 juta sampai 3 juta rupiah. Lumayan. Yang biasa 7 juta jadi 10 juta gitu. Nah, jadi artinya adalah semakin cepat Anda jadi LED, maka semakin ringan beban Anda. Beban ke mana? Yang istri, beban ke suami. Karena bonus 7-8 juta itu buat apa namanya? Buat ibu-ibu, apalagi buat bapak-bapak, itu luar biasa banget. Karena kita tahu kerja di perusahaan untuk bonus 8 juta itu wow banget. Wow banget pokoknya. Saya mengalami sendiri. Saya kalau hari ini masih bekerja, itu berarti totalnya sudah 18 tahun harusnya saya bekerja. Dari masuk 2003, sekarang 2021 berarti 18 tahun. Sudah dapat penghargaan kalau teman-teman itu cincin dan gelang dari Astra. Tapi mereka hari ini 18 tahun bekerja di Astra, itu gajinya belum ada yang sampai 7 juta rupiah, kecuali ditambah dengan lemburan. Kalau gaji pokoknya rata-rata di angka 5 sampai 6 juta saja. Itu bayangkan saya 18 tahun, setiap hari dari pagi sampai sore bahkan malam. Kebayang yang ini tinggalnya di Bekasi, Pak Andi, Pak Umar tadi, Pak Juwari, atau yang tinggal di Bogor, Pak Purwanto, ya. Dari Cilengsi, itu teman saya itu tinggalnya di perumahannya dekatnya Pak Pur, itu perumahan Villa Nusa lah saya, apa itu yang sebelahnya itu, Gandoang, saya lupa namanya. Itu beliau cerita, saya butuh waktu 2 jam naik motor untuk sampai ke perusahaan. Bahkan pernah beliau naik motor legenda itu sampai ngebul, kenapa? Nggak kuat. Setiap hari berangkat pagi, kenapa? Saya lihat macetnya luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Orang daerah nih, Bu Vivin misalnya di Bone, ke Jakarta, yang kerja udah stres duluan. Kapan nyampe-nya? Nggak bisa Jakarta itu berangkat masuk jam 7, berangkat setengah 7 nggak bisa. Kecuali kalau yang dia tinggal dekat-dekat dengan kantor, misalnya punya apartemen di Cempaka Putih atau di Mall Arta Gading. Tapi kalau punya apartemen gitu udah kayaknya luar biasa. Jadi kayak Pak Andi ini kalau berangkat ke Sunter ke perusahaan saya itu, nggak bisa jam segini, paling nggak tadi 4:30 berangkat gitu. Subuh di jalan langsung bablas. Nah, pilihannya kalau telat sedikit itu tua di jalan aslinya. Dan itu kenapa masa hidup orang kampung lebih panjang dibandingkan orang kota. Kenapa? Orang kota itu banyak stresnya di jalan, emosinya tinggi-tinggi. Orang Jakarta nih kalau boleh mudik datang ke Semarang itu naik motor udah kayak di Jakarta itu slap gitu. Saya rasain soalnya. Pulang dari Jakarta naik motor, terus di kampung sehari 2 hari naik motor nggak bisa pelan. Wah, nyelip-nyelip terus. Lampu merah terabas begitu. Teman-teman saya udah langsung bilang tuh orang Jakarta begitu naik motor itu.
Itu. Karena apa? Kalau di Jakarta nggak begitu, nggak dapat jalan. Nah, itulah kemudian oleh sekalian memang bersyukur hari ini Anda ada di daerah. Bersyukur hari ini kita ada di kampung kita, dekat dengan orang tua. Berapa banyak hari ini orang-orang yang ada di perantauan yang hari ini menangis karena nggak bisa pulang kampung. Hanya bisa bayangin ibu dan bapak dari video call. Nggak bisa ketemu dengan teman-teman waktu SD, nggak bisa ketemu dengan teman-teman waktu SMP, teman-teman main yang dulu perantauan di mana-mana, biasanya kalau Lebaran itu kumpul dari Kalimantan, dari Makassar, dari mana-mana kumpul di Semarang, bisa ketawa-tawa, ingat dulu waktu main di kali, ingat dulu kalau pas maling mangga di tetangga gitu kan. Ingat dulu dikejar-kejar kejar anjing herder, macam-macam. Cerita itu menarik ketika hari ini kita sudah usia 40, 50, itu sangat dirindukan, dan itu momennya hanya setahun sekali. Momennya hanya setahun sekali. Namun hari ini kondisinya tidak bisa mudik. Jadi bersyukurlah hari ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang ada di daerah, yang orang tua dekat, yang keluarga dekat, gitu kan, masih di tanah kelahiran atau masih di PMI, Pondok Mertua Indah. Gitu. Itu bersyukur Bapak sekalian, nggak nyicil rumah, nggak nyicil ini, nggak nyicil itu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Hidup juga tidak terlalu dekat dengan mall. Nggak tahu di Bone ada mall nggak, Bu? Karena Bone itu kan dari Makassar 7 jam. Kebayang itu 7 jam di Bone. Jangan bayangin 7 jam di Jakarta ya. 7 jam Jakarta itu bisa dari Bogor ke Bekasi bisa 7 jam kadang-kadang. Kalau 7 jam di Makassar itu udah jauh-jauh banget itu. Kecepatan 100 km aja berarti udah 700 kilo. Itu dari Jakarta ke Surabaya itu, Bang. Itu 7 jam itu. Nah, maka saya lihat hari ini bersyukur hari ini yang kedua adalah kita ada di HNI. Sehingga meskipun kita ada di daerah, tapi UMK-nya HNI itu sama dengan sedunia. Jadi UMK itu ada upah minimum penghasilan kota kita di HNI itu sama. Orang Hong Kong itu transferan bonusnya rupiah yang di Hong Kong. Yang di Thailand itu transferan bonusnya adalah rupiah juga. Di Malaysia transfer bonusnya adalah rupiah juga. Semua base-nya rupiah. Dan sama, Anda mau jadi leader di Thailand, Anda mau jadi leader di Malaysia, Anda mau jadi leader di Singapura, Anda mau jadi leader di manapun, itu punya potensi yang sama dengan kita yang ada di daerah. Saya yang ada di gunung, Bu Vivin yang ada di Bone, terus ada Bu Wahyu Agustina yang dari Salatiga Suruh, ada dari Bantul, dari Kulon Progo Pak Di Purwanto, itu semua sama meskipun di pelosok daerah terpencil sekalipun, bahkan internet damdruk kalau bahasa orang Jawa itu, tahu damdruk bah? Jadi kadang-kadang kalau ngezoom tahu sinyal hilang, suara hilang, nah itu orang-orang daerah biasanya. Yang tahu sinyal hilang itu lost sinyal gitu. Kalau di kota masih suara bagus, iya sinyalnya bagus gitu loh. Pakai wifi, fiber optik. Di daerah itu saya ini udah menyiasati dulu dari pertama Zoom, pakai Telkomsel nggak kuat, pakai IndiHome nggak kuat, pakai Excel nggak kuat juga, pakai M3 nggak kuat juga. Ini kenapa nih kalau Zoom semua hilang-hilang sendiri, bahkan nggak ada gambarnya, nggak ada suaranya. Lalu saya siasatin, saya laptop pakai IndiHome untuk tampilan gambar dan PowerPoint, musik dan sebagainya. Ini suara pakai handphone M3 Indosat. Gitu. Dengan begitu lancar jaya. Itu kenapa ada solusi begitu? Karena ada masalah gitu loh. Solusi tumbuh itu karena masalah. Kita hari ini nge-Zoom yang biasa jam 5, jam 6 kita jalan pagi sama anak-anak, atau mungkin ada yang tidur kembali atau yang bagus ya tilawah, sebagai apalagi hari terakhir di bulan Ramadan. Hari ini kita bisa belajar di pagi hari. Yang jauh-jauh seperti Mbak Usnul, Bu Listi yang ada di Hong Kong, itu bisa ketemu kita yang ada di daerah. Jadi saya ada teman dari Tambun, Pak Badrul Munir, mungkin Pak Andi kenal, dan Pak Jod juga kenal. Pak Badrul Munir, beliau mantan pegawai bank. Bayangin saja, udah berkarir di bank sampai jadi asisten manajer. Banknya bukan bank biasa lagi, bank terkenal di Indonesia. Bank terbesar di swasta di Indonesia. Pasti Anda kenal. Dan semua orang pasti punya itu rata-rata. Itu beliau cerita, saya adalah salah satu orang Indonesia yang bisa menjadi top level. Semuanya mata sipit. Beliau tinggalkan itu karena dia tahu apa hukum bank. Tinggalkan dan berganti dengan HNI. Tapi ninggalkannya juga nggak ujug-ujug, nggak serta-merta.
nunggu bonusnya sama dengan HNI. Jadi biar nggak ada gelombang di rumah itu. Jadi kalau hari ini Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian masih bekerja, jangan buru-buru resign kayak saya karena berat, biar saya aja yang ngasain gitu. Bapak Ibu jangan. Kalau sudah mulai bisnis Anda sudah selevel dengan bonusnya, maka Anda boleh resign. Kenapa? Kalau Anda sudah punya bonus sama dengan gaji di perusahaan, Anda nggak resign, maka perusahaan akan merusak bisnis Anda. Catat itu. Tapi kalau bonus Anda belum menyampaikan dengan gaji Anda resign, maka bisnis Anda akan merusak keluarga Anda itu. Nah, itu perlu diperhatikan. Ini saya mengalami saya sebagai praktisi udah mengalami itu. Semangat anak muda resign di usia 24 ya. Saya 2010 itu berarti 26 tahun. Saya resign di usia 26 tahun gitu. Itu luar biasa saya lihat. Itu nggak mudah ternyata, nggak mudah. Karena untuk sukses di dunia bisnis atau sukses di dunia ini itu bukan masalah skill dan teknik. Bukan masalah skill and knowledge. Apa masalahnya? Mindset. Mindset itu perlu dibangun. Dan luar biasa sekalian, untuk mengubah mindset 1 ons, kita butuh 1 ton pendidikan. Kebayang? Merubah mindset 1 ons mindset itu butuh 1 ton pendidikan. Jadi wajar hari ini banyak orang yang punya kapasitas tinggi kalah dengan orang yang ulet. Orang yang pendidikan tinggi, orang yang sarjana, semua itu kalah dengan orang yang ulet dan gigih. Hari ini misalnya yang sukses di ini itu rata-rata orang-orang yang ulet. Saya kenal banget dengan orang yang mereka itu. Mereka tidak terlalu pintar. Mereka tidak terlalu cerdas, bukan profesor, bukan doktor, bukan sarjana, bahkan beberapa kayak seperti saya STM. Tapi mereka bisa melewati orang-orang yang hebat di dunia ini. Kenapa? Karena mereka ulet dan gigih. Tapi yang menarik Bapak sekalian, yang menarik adalah ketika orang pinter plus ulet, nggak ada tandingannya itu dah. Udah nggak ada lawan itu. Jadi kalau ada orang pinter sama orang ulet diadu, yang menang siapa? Orang ulet. Ulet bukan ulet begitu ya, ulet. Orang yang gigih, persisten gitu. Tapi kalau ada orang pinter plus ulet, wah nggak ada tandingannya itu. Udah nggak ada tandingannya. Pak Firly, orang yang pintar. Dia lulusan terbaik dari Universitas Negeri Jakarta. Terbaik maksudnya. Bahkan beliau lagi di Makassar, bangun bisnis sama Pak Jen. Nah, itu telepon sama dosennya, dekannya itu, bahwa dia dapat beasiswa untuk kuliah lagi di luar negeri. Idealisme anak mudanya muncul gitu. Saya ngapain nih bisa belain HNI? Kalau misalnya hari ini saya bisa dapat beasiswa terbaik di sekolah saya. Tapi Bapak sekalian, hari ini tidak ada satupun orang menyalahkan Pak Firly gabung di HNI. Orang pinter, ulet seperti Pak Firly, gak ada lawannya. Wajar kalau dia top. Pak Bagus Hernowo, orang yang pinter bisnis, bahkan dia bikin buku 5 bulan mendapatkan bonus 20 juta. Itu ada dulu, saya pernah baca buku itu. Orang pinter, Pak Basis Sugianto, cerdas, titelnya itu wah panjang, S2, gitu kan. Pinter dia dan dia ulet, jadi. Mitra saya Ustadz Deddy Mulyadin, MAG, itu. S2 agama, pinter dia, ulet, jadi nggak ada lawan gitu loh. Tapi kalau pinter doang, dia nggak ulet, kalah dengan orang yang ulet. Tapi kalau orang pinter plus ulet, wow itu. Maka Bapak sekalian hari ini, bagi Bapak sekalian merasa pintar, merasa cerdas, penting untuk jadi ulet. Bukan harus dari ulet benar, masih dari gigih, punya kegigihan, punya prestasi, punya daya juang lebih tinggi daripada yang lain. Gak usah jauh-jauh, saya nggak mau, jangan bandingin dengan HNI dulu ya. Contoh Jack Ma. Jack Ma itu orang bodoh, mohon maaf saya bilang begitu. Di sekolah di SD yang paling jelek di kotanya. Masuk SMP ditolak. Berkali-kali SMP, sampai lulus SMA mau melamar polisi dari sekian ratus orang, dia doang ditolak. Karena dia itu nggak bisa apa-apa, maka dia bisnis. Jadi hebat. Bahkan ngelamar ke Harvard University gitu, Harvard itu 10 kali tolak. Dan luar biasanya
Jack Ma diundang ngisi seminar di Harvard. Lalu dia di podium bercerita, kalian tahu nggak mahasiswa, saya ini dulu melamar masuk ke Harvard itu 10 kali tolak. Lihat tuh dosen-dosen Anda hari ini. Mereka saya ajarin sekarang. Orang yang nggak pernah lulus dari Harvard. Bill Gates, DDO, jebolan kuliahan. Kalau yang hari di Indonesia ada Pak Khairul Tanjung, ada Abu Sauki dan sebagainya, mereka rata-rata jebolan perusahaan, jebolan sekolah. Sujiro Honda nggak pinter-pinter amat. Cuma mereka punya fokus dan prestisistensi yang tinggi. Nah, itu yang menjadi menang hari ini. Untuk jadi LED Bapak sekalian, tidak hanya butuh skill dan teknik. Skill dan teknik itu hanya butuh cuma 5% saja. Yang 95% adalah mindset Anda hari ini. Kalau mindset Anda di otak ini masih buruh, masih pegawai, masih pekerja, berat untuk jadi LED. Berat. Berat. Mindset harus dirubah dulu. Karena mindset itu menentukan cara pandang. Kalau menentukan cara pandang, menentukan keyakinan. Kalau menentukan keyakinan, menentukan tindakan yang kita mau ambil. Mindset susah banget merubah mindset pekerja itu. Maka kenapa di awal saya di kajian bisnis kita di awal itulah merubah mindset ISBI, employee, self-employee, terus business owner dan investor. Itu merubah mindset dulu. Makanya kita bisa ketahui kapasitas orang itu orang tipe middle, menengah, tipe atas atau tipe bawah. Apa bedanya misalnya? Sederhana. Coba lihat ketika ada teman kita bilang melihat mobil Alphard. Dia bilang, aduh, gua mah seumur-umur gak akan bisa tuh beli Alphard. Aduh, gaji gua itu tuh kumpulin seluruhnya dibuat beli Alphard, gak akan dapet itu. Nah, itu orang tipe menengah. Kalau tipe bawah, itu yang selalu negatif terus. Ya wajar lah dia sukses, orang kaya. Ya kalau gua masih sama apa gua begitu. Itu orang negatif. Kalau tipe yang atas, middle atas itu orang yang nggak punya uang, bukan orang miskin. Kalau orang nggak punya uang, beda dengan orang miskin. Kalau orang miskin itu masalah mindset masalahnya. Kalau orang nggak punya uang, hal ini nggak punya uang, tapi dia mindsetnya apa? Wah, ini mobil Alphard keren banget nih. Berapa harganya ya? Oh, 2 miliar. Maka orang atas itu apa dia bilang? Gua harus dapat nih, saya harus bisa nih. Gimana caranya saya bisa punya Alphard? Karena dia, teman saya itu manusia. Dia makan, dia tidur, dia bekerja. Saya juga sama manusia. Pasti gue dapat nih. Cuma gimana caranya? Dia tanya ke orangnya. Gimana Pak caranya biar sukses kayak Bapak? Itu orang yang tipe atas. Meskipun hari ini nggak punya duitnya. Meskipun hari ini nggak punya uangnya. Tapi mindsetnya mindset orang atas. Maka hari ini sekalian, ketika kenapa saya bisa tahu siapa LD berikutnya? Dari cara ngomongnya, dari cara pandangnya, dari mindset yang ada di otaknya. Kelihatan, oh ini lama, oh ini sebentar, ini lama banget begitu. Dia apa? Level menengah, level atas atau level bawah. Orang tuh di dunia itu nggak perlu pintar-pintar amat, Pak. Nggak seharus Anda semua bisa. Gua harus semua multitasking. Bisa itu, bisa ini, bisa komputer, bisa ini. Wah, nggak perlu. Karena orang cerdas itu di bisnis itu sekalian kata kuncilah leadership, kepemimpinan. Uang akan mengalir kepada orang yang punya leadership yang tangguh. Bagaimana hari ini kita mempertahankan mitra-mitra kita yang loyal dengan kita. Itu kata kunci apa? Leadership, kepemimpinan. Bagaimana kita memimpin jaringan kita? Apa kata kunci kepemimpinan sekalian? 1000 macan, 1000 singa dipimpin oleh satu domba, maka semua ngembek semua. Tapi 1000 domba dipimpin satu singa, dia mengaum semua. Itu pentingnya leadership, kepemimpinan. Dan kata kunci kepemimpinan adalah humanity. Atau apa? Perlakukanlah orang lain seperti kita pengen diperlakukan. Jadi humble, jadi low profile, sering menegur, menyapa, itu ciri khas kepemimpinan yang luar biasa. Sehingga mitra-mitra kita hari ini nyaman dengan kita. Kata kunci dari tim solid adalah
trust, respect, and support. Bagaimana bisa mereka trust kalau kita melakukan mitra kita kayak anak buah kita? Bagaimana mereka bisa trust kalau kita melakukan mitra kita kayak murid kita? Mitra kita itu dia namanya bukan bawahan, bukan anak buah, tapi young leader. Kita senior leader, dia young leader. Kita hari ini misalnya menyiapkan leader-leader berikutnya di grup kita. Maka misalnya apa yang kita kerjakan akan ditiru 100% oleh mitra kita. Maka kalau kita mengajarkan ke mitra kita itu, biasakan ngajarin 110%. 100% dari kita, 10% dari leader lain. Hari ini Anda dikirim oleh leader-leadernya. Hari ini Anda dikirim oleh tim solidnya untuk ikut Zoom ini. Dibagikan linknya. Diberikan linknya oleh leader Anda. Ayo ikut. Ini linknya nih. Begitu. Itu kenapa Bapak sekalian? Karena itulah leadership. Bagaimana kepemimpinan. Bagaimana mitra kita mau jadi tim solid kalau lihat kita aja udah enak. Yang ada tanyain TP aja tiap akhir bulan. Teleponnya cuma tiap akhir bulan, seminggu terakhir. Bu, gimana Bu kabarnya? Kok belum TP Bu? Ya Ibu, telepon saya cuma buat TP doang. Hari-hari biasa ngapain Bu? Gimana kalau kita mau punya tim solid, mau gampang rekrut, kalau muka kita itu bosenin, jengkelin, madesu, atau madesu dah? Mau pengut kalau bahasa orang Jawa ya. Mukanya tekuk aja, kurang senyum. Gimana orang mau closing nggak lihat? Karena kalau kita itu ramah, menyapa, itu orang bisa langsung closing tanpa kita harus ajak mereka hain. Ih, orang baik banget sih. Rasulullah itu masalah ciri khas teladan terbaik, suri teladan baik. Innamal bu'istu makarimal akhlak. Bukan aku dikirim ke dunia ini hanya untuk menjemur akhlak. Maka kita itu jadi leader itu harus jadi ihsan amal. Amal akhlak terbaik misalnya. Jadi ihsan amal itu kalau bahasa Pak Fili adalah kalau kita diminta untuk taruh gelas. Nah, tolong taruh gelas di meja. Kita bawa gelas, taruh di pinggir meja. Itu udah benar. Tapi kalau ihsan amal, kita bawa gelas, taruh di meja, dibersihin mejanya, ditata meja biar rapi, itu gelas ditaruh di tempat yang aman dan tidak tersenggol. Itu ihsan amal. Tidak hanya sekedar mengerjakan karena kewajiban. Tidak hanya sekedar mengerjakan karena disuruh, tapi dia ada penjiwaan di situ. Karena seseorang yang berbicara dengan hati, maka dia akan nyampe ke hati. Banyak orang mengatakan, Pak susah Pak ngembangin jaringan. Bukan susah. Kadang kita itu tidak terlalu paham dengan mitra kita. Atau kita seringnya adalah terlalu maksa. Di Islam aja nggak boleh ada paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada boleh ada paksaan di Islam itu. Harus dengan keteladanan. Bagaimana seorang Yahudi yang buta di pinggir pasar. Ketika Rasulullah meninggal. Lalu Abu Bakar datang ke anaknya. Wahai Aisyah, apa amalan Rasulullah yang saya belum amalkan? Wahai bapakku, semua Rasulullah amalkan itu sudah semua engkau amalkan, kecuali satu. Apa itu? Setiap pagi Rasul itu menyuapin orang Yahudi buta di pinggir pojok pasar. Lalu Abu Bakar nyiapin, datang ke sana, disuapin. Begitu disuapin, orang Yahudi bilang, ini siapa ini? Ini nggak biasanya ini. Ini nggak biasanya orang itu nyuapin saya ini, beda banget. Siapa ini? Gitu. Padahal orang Yahudi itu bilang apa coba? Muhammad bodoh, Muhammad jelek, wah gelo, gila dan sebagainya. Tapi Rasulullah nyuapinnya tiap hari. Nggak ada perasaan jengkel, benci dan sebagainya. Yang luar biasa saya lihat ketika beliau meninggal, Abu Bakar datang, saya Abu Bakar. Wah itu orang Yahudi takut. Lalu siapa yang nyuapin saya tiap hari? Rasulullah SAW. Langsung masuk Islam. Rasulullah jalan. Mau masuk subuhan. Di atas pohon ada orang ngeludahin beliau. Coba kalau kita gimana misalnya? Diludahin orang. Apalagi orangnya waras lagi. Berantem kita tuh. Puasa-puasa itu bodoh amat lah puasa-puasa. Wah, itu berantem dulu. Nah, tapi bagaimana Rasulullah? Diludahin itu dilihat. Senyum. Setiap ludahin dilihat senyum. Begitu orang yang ludahin sakit, orang pertama yang datang menjenguk adalah Rasulullah SAW. Begitu orang digituin, dia langsung masuk Islam. Sama hari ini dengan hari ini Mas Halian. Ketika Anda itu orang yang terkenal orang baik, orang yang santun, orang yang ramah, tidak memaksa, memberi pemahaman, beri solusi,
ya orang berbondong-bondong untuk gabung HNI. Itu namanya the charming person. Ada materinya itu, charming person. Next, kalau kita ada apa namanya, ada waktu kita kasih nih materi charming person. Menjadi sosok pribadi yang mempesona. Semua orang suka dengan kita, semua orang bangga dengan kita, semua orang nyaman berada di tempat kita gitu. Itu namanya leadership sekalian. Itulah memberi nilai dari sebuah relationship. The good relationship itu bukan ngukurnya bukan banyaknya waktu ketemunya, tapi kualitas bertemunya. Anda bisa ketemu anak Anda 1 sampai 2 jam setiap hari. Tapi ketika dia berkualitas, sekalian, itu lebih baik daripada ketemu tiap hari tanpa kualitas. Apalagi kalau Anda ketemu tiap jam berkualitas, oh keren banget. Jadi ketika ketemu mitra itu ada kualitas yang akan kita tingkatkan, ada sesuatu yang kita berikan. Itu namanya good relationship. Tidak hanya ngomong HNI, tidak hanya ngomong ini itu, bukan. Bahkan hari ini sekalian kita membuat semua teko-teko mitra kita, semua gelas-gelas mitra kita yang dulunya kosong, gelasnya kotor, itu kita siram dengan kebaikan, siram dengan air-air kebaikan. Terus edukasi, lama-lama gelas yang kotor, teko yang kosong jadi berisi dengan air yang bersih. Itu yang dilakukan semua leader sekalian. Kata kunci leadership adalah keteladanan. Siap mencontohkan sesuatu yang terbaik. Sehingga ketika hari ini banyak orang-orang yang melihat kita itu sebagai leadernya, bangga jadi tim kita. Nggak usah dia apa-apain lah, nggak usah disuruh, maka dia akan sangat senang berada di depan kita. Nah, ketika mereka senang HS, mereka dengerin kita, lama-lama mindset-nya berubah. Mindset-nya berubah jadi seorang pebisnis. Ketika dia tahu bahwa ini adalah usaha, ini adalah bisnis, maka baik sekalian mereka tanpa disuruh pun dia akan mengerjakan hal ini ikhlas tanpa harus ada kita. Itu kata kunci baik sekalian bahwa hari ini jadi LED bukan masalah cara. Caranya sederhana. Anda dengan 10 jalur 4.000 poin bisa. 12 jalur 4.000 poin bisa. Itu mudah caranya sekalian. Tapi nggak mudah apa sekalian? Yang mudah adalah mindset. Berapa banyak hari ini orang 3 bulan aja di HNI nggak kuat. Dia muntaber. Apa itu? Mundur tanpa berita. Atau dia hipertensi, hilang pergi tanpa permisi. 3 bulan semangat, 3 bulan aktif, nanya terus, begitu 3 bulan nggak ada kabar, nggak ada bonus yang meningkat, ditelepon susah, di japri nggak mau, ditelepon di reject, di grup live. Ada gitu? Tapi kenapa hari ini sekalian ada orang berjuang di perusahaan, bertahun-tahun dia bertahan di situ. Tapi kenapa hari ini di HNI itu 3 bulan aja itu mereka nggak bisa bertahan. Padahal sekalian, kalau dalam konsep bisnis di luar sana, kalau saya belajar bisnis, karena tipe orang atas itu tipenya adalah belajar. Jadi pembelajar sejati, dia baca buku, dia lihat YouTube, dia ikut training yang mahal-mahal itu. Kalau Bapak sekalian lihat, itu ada training bayar 7 juta, 10 juta, 15 juta, training leadership, training public speaking, training CEO, dan sebagainya. Orang kelas atas itu, dia melihat apa? Ini kesempatan saya untuk belajar. Jadi kalau saya bilang hari ini sekalian, Anda harusnya lebih cepat sukses dibandingkan kami leader-leader awal. Kenapa? Zaman dahulu itu, ketika kita mau kayak gini nih, dapat materi dari top leader, kita minimal mengeluarkan uang Rp600.000 untuk ikut training. Pernah ngerasain? Hari ini sekalian, Anda gratis tiap hari ada. Nyari info misalnya resep herbal, nggak usah ketemu mentor, ada di HNI Mobile. Nyari misalnya seminar BST, ada di YouTube, tinggal diklik HNI TV, BST, materi Pak Firly, Pak Esa, Bu Nur, Pak Ari Mariadi, semua ada di situ. Sangat mudah sekali sekalian. Harusnya Anda lebih cepat suksesnya dibandingkan kami. Karena fasilitasnya sudah sangat lengkap. Produknya udah banyak, lebih dari 60 item. Kami saja dulu produknya cuma 5 item, 10 item paling banyak. Bisa jadi LED, sudah bertahan sampai sekarang. Apalagi Anda hari ini yang produknya lebih dari 60 item. Dan produk yang homey banget. Minyak telon, minyak kayu putih, masker. Siapa yang nggak bisa jual masker sekalian? Nggak perlu belajar KHT untuk jual masker. Minyak kayu putih nggak perlu belajar KHT untuk minyak kayu putih. Nggak perlu bisa akupuntur, nggak perlu bisa ini itu. Jual kayu putih gampang banget. Tapi kenapa hari ini banyak LED
belum terwujud hari ini, bahkan kolat aja belum nyampe. Mindset, mindset. Yang itu luar biasa, merubahnya butuh 1 ton pendidikan. Merubah itu butuh ulang-ulang lagi, materi ulang-ulang lagi sampai ngeklik, paham. Oh, begitu tuh. Maka jangan pernah kebayang, jangan pernah kebayang hari ini Anda jadi leader besar, tapi Anda nggak merubah mindset Anda hari ini. Berat, Mas kalian. Kalaupun Allah takdirkan Anda jadi leader besar, mindsetnya masih salah. Kasihan mitranya. Kasihan mitranya, Mas kalian. Berapa banyak hari mitra di demo sama jaringan seluruh Indonesia. Kenapa? Karena dia belanja ke stokis, mas stokisnya nggak diinput. Karena dia merasa bahwa kalau saya, Pak, saya belanja MHS 30.000, saya jual ke mitra orang lain, bukan mitra saya. Dia beli 30.000, sedangkan saya belinya pakai ojek, Pak. Jauh, pakai ongkos. Lah untung saya apa? Ya kalau kamu mau produk ini bayar 45. Tanpa poin meskipun ada kartu member. Itu kayak gitu banyak terjadi. Salah siapa itu? Makanya saya ketika ada LED bilang, "Oh, ini ada jaringan saya direkrut sama stokis ini." Saya tanya pada saya, "Itu jaringan saya bukan, Pak? Jaringan saya, Bu. Kalau itu jaringan saya, Bu, tolong izinkan saya negur langsung." Saya cari di AVO saya, ternyata bukan. Alhamdulillah itu bukan jaringan saya. Karena saya yang bertanggung jawab di sini. Ketika ada mitra saya itu melakukan kesalahan, yang paling harus salahkan adalah saya sebagai leadernya. Bukan mitra saya, kenapa saya belum ngajarin ke beliau? Jadi itulah leadership sekalian. Seorang pemimpin itu harus siap memikul tanggung jawab lebih besar daripada orang yang dipimpinnya. Seorang followers tidak akan pernah tahu rasanya bagaimana cara bikin jalan leader di depannya. Itu bayangan bahasa bahwa hari ini ketika ada di leader, berat, Pak. Ya iyalah ada leader. Itu bukan followers. Kita di HNI sekalian tidak menciptakan followers. Anda hari ini ikut kajian ini bukan untuk menikmati kajiannya. Oh, keren. Sampai materinya keren, penyampaiannya keren. Bukan, tapi untuk diaplikasikan sekalian. Berapa banyak hari ini ada orang ikut kajian, ikut materi bisnis, itu cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nggak pernah diaplikasikan. Senang ikutnya, itu udah alhamdulillah kalau senang ikut. Tapi kalau nggak praktek juga, bagaimana hari ini? Karena ini kan ilmu praktek. Bahasa orang bisnis sekalian, orang bisnis itu nggak ada sekolahannya. Orang bisnis nggak ada sekolahannya. Coba, siapa yang hari ini sekolah SE lah? Ada SE, sekolah ekonomi. Kita lihat berapa banyak hari ini SE itu bahkan MH, Master Management begitu, MM yang jadi pengusaha ada. 0,0 sekian persen. Benar-benar. Makanya kalau dosen itu, ini saya bukan nyindir, bukan. Ada dosen, ini cerita fiktif lah, ini cerita fiktif, anggap aja fiktif gitu. Dosen ketemu dosen, dia bilang sama dosen junior, kamu dosen junior, kalau ketemu mahasiswa yang pinter itu kamu jangan baik-baikin dia. Nah, kenapa, Pak? Itu nanti ujungnya jadi teman kita juga di dosen. Kalau kamu mau baik-baikin itu sama yang bandel itu, yang bolos kuliah, yang nilainya jelek terus. Kenapa? Itu kalau nggak jadi pengusaha, jadi anggota dewan. Itu yang menentukan nasib kita itu baik-baikin itu. Kenapa sekalian? Cara paling tepat untuk punya penghasilan gede, punya prestis di masyarakat, 2, pengusaha, caleg, begitu. Jadi anggota dewan. Begitu jadi anggota dewan sekalian, wah, masuk pintu dibukain, tas dibawain, keren banget anggota dewan. Dan anggota dewan bahasa setahu saya itu kayak tidak ada syarat lulusan. SD nggak apa-apa, yang penting banyak milih. Dan Indonesia luar biasa. Mohon maaf saya bilang, waria, tukang tambal ban, itu suaranya sama dengan profesor, dengan ustadz. Yang penting menang-menangan suara aja begitu. Itu yang menarik sekalian. Makanya saya kemarin tawar lagi, mau nggak Pak maju lagi jadi caleg? Entar dulu saya kayak belum cocok, terlalu muda gitu. Ternyata dunia politik itu tidak semudah yang saya bayangkan. Itu harus ada uang-uang yang tak terduga lah. Entar dulu, saya belum siap. Jadi sekalian, artinya ada apa hari ini? Kalau kita hari ini ngebayangin luar biasa di hari ini, kalau orang ikut seminar bisnis udah bayar mahal, udah gitu apa doktrinnya?
Kalau kamu bisnis, siap-siap gagal. Kalau kamu bisnis, siap-siap gagal. Kamu bisnis 10 kali gagal sampai habis-habisan, ini penting. Sampai habis-habisan sampai tinggal baju di badan, nggak apa-apa, kerjain lagi. Karena kalau kamu nanti berhasil, keberhasilanmu bisa membayar 100 kegagalanmu ke depan. Itu tagline-nya apa? Doktrinnya pebisnis, cost bisnis. Pernah ikut cost bisnis belum? Jadi kalau lihat pebisnis jatuh, ambruk, bangun bisnis lagi, ambruk lagi, bangun lagi, ambruk lagi, bangun lagi. Nanti ketika dia sukses, saya lihat kesuksesan itu bisa membayar tuh 100 sampai 1000 kegagalan berikutnya. Nggak ada satupun pebisnis di dunia ini yang nggak pernah gagal. Wardah itu bikin di garasi, kebakaran habis itu modalnya, habis-habisan nol. Tapi dia nggak PHK karyawannya, terus berjalan. Sekarang jadi apa? Jadi salah satu kosmetik muslimah terbaik. Wardah. Libras yang hari ini gamisnya keren-keren, yang saya lebih senang Libras daripada Robani gitu. Ini beliau itu mantan orang yang bangkrut itu, punya utang 15 miliar. Begitu klik Libras bangkit lagi, utangnya lunas. Itu pebisnis kalian. Di HNI ada nggak akan mengalami itu. Di HNI ada nggak mungkin mengalami jatuh sampai miliaran. Nggak. Kalau Anda stokis habis produknya, produk habis, uang habis, itu bukan salah mentor, itu salah sendiri. Itu dicuri itu, siapa yang nyuri? Nyuri yang ownernya sendiri. Yang nyuri produk stokis, produk aset apa? Ownernya sendiri. Produk Pak BC kok produknya habis Pak ya. Ini kemarin yang ambil pegangan siapa? Saya. Yang ambil Yang ambil SIM paper siapa? Saya. Udah dibayar belum Pak? Belum. Saya tulis ya, utang. Pak Khalid, SIM paper 1, 250.000. Pegangan 1. Nanti bonus BC saya potong. Begitu. Itu staff saya itu. Sampai adik saya geleng-geleng. Baru kali ini Mas saya lihat ada staff sama bosnya malah galakan staffnya gitu. Ya itu yang saya cari. Kalau staffnya itu manut, munggut-munggut. Pak, kenapa SIM paper hilang? Saya minum. Oh ya udah Pak, kalau Bapak yang minum. Ya bubar semua itu. Gimana mau jadi ini? Apalagi Anda yang stokis 5 juta rupiah, itu produknya diminum SIM paper 1, 2 aja udah setengah juta itu. Udah habis itu. Udah begitu produk dibeli sama orang. 5 juta, 2 juta. Duitnya banyak. Wah, mau lebaran, mau beli baju baru, gak ada duit. Nah, ini ada duit nih, pakai dulu lah, nanti kalau bonus ganti. Kapan gantinya? Nah, itu yang saya lihat, itu kenapa kita kalau menjadi LED, kata kunci lah, ini business leadership, bisnis kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu kata kunci apa? Keteladanan. Kalau mentornya, stokisnya produk nggak ada, ya wajar kalau mintanya nggak ada produknya. Alah, Pak Anas aja nggak punya produk, begitu. Kan repot nanti jadinya. Makanya harus contohin gitu. Saya pribadi saya contohin, pokoknya produk harus ada terus. Makanya kalau misalnya lagi merintis bisnis, beda orang kelas atas, beda orang kelas bawah. Kalau orang kelas bawah, kelas menengah, begitu dapat bonus itu habis buat konsumtif. Habis buat konsumtif. Bonus muncul, 5 juta, lewat, nggak ada yang ditabung, nggak ada yang nyisa. Pak, saya mau nabung Pak. Oh, nabung itu tipenya orang menengah. Bukan orang atas. Orang atas nggak punya tabungan. Orang atas itu saya lihat begitu dapat bonus jebret 100%, itu diambil dulu kebutuhan sehari-hari. Bilang ke istri, kamu butuhnya berapa? Saya butuhnya 10 juta ya. Oke, 10 juta. Kasih ini 10 juta. Sisanya kan ada misalnya contoh bonus 50 juta misalnya gitu. Amin. Nah, 10 juta kasih istri. Masih berapa? 40 juta kan? Maka bagi 2, 80%. Sebelum itu semua, biasa kita potong zakat dulu. Potong zakat, potong sedekah. Sedekah yang terbaik, infak terbaik lah ibu, bapak, adik, dan sebagainya. Itu dulu, kasihin. Udah, sepertiga itu untuk itu, maka ada sepertiga lagi untuk dinikmati. Dan sepertiga ini misalnya, sepertiga ini, katakanlah kalau 50 bagi 3, itu berarti berapa? 16 ya, 17 juta. 17 juta masalah itu. 17 juta itu ambil 20%. Berarti sekitar 3 jutanya diambil. Yang sisanya 14 juta itu masukin ke aset lagi.
masukin aset lagi untuk gedein aset. Yang 3 jutanya buat kita pegangan itu buat foya-foya, beli cendol, makan sama teman-teman. Nah, itu 3 jutanya itu. Itu budget cuma 3 juta. Nah, yang 14 juta buat apa? Gedein aset lagi. Nambahin modal BC, nambahin modal stokis, AC. Jangan lupa juga, aset terbaik kita di jaringan itu bukan produk. Apa? Mitra. Jaringan itu aset terbaik kita. Nah, 14 juta itu dibuat apa sekalian? Beli kendaraan, nyicil kendaraan. Kenapa? Kalau ketika kita punya kendaraan, punya mobil, kayak seperti saya, LED punya mobil di situ. Nanti ketika ada acara home sharing dengan Pak Faisal di Bekasi, saya bisa jemput mitra saya satu persatu. Tim saya. Nah, kenapa itu? Karena momen paling enak adalah ngasih edukasi lah ketika berangkat bareng ke acara naik mobil. Di mobil, ngumpul mitra kita ada 10 orang, satu mobil, sejam perjalanan, ngobrol itu kena banget itu. Kena banget. Kenapa? Lagi nyantai dan efektif, gak ada gangguan. Plus, mitra kita jadi merasa, enak Pak ya punya mobil ya. Nah, budgetnya dari mana? Dari 80% itu. Nambahin modal. Gedein bisnis. Bikin acara. Kita tanya mitra kita, gimana Bu acaranya? Nombok nggak? Nombok Pak. Kita kurang 1 juta. Oh ya, 1 juta dari saya. Gitu. Berani perih Pak. Berani perih leader itu. Kita bangun aset. Aset yang nanti membesar dan dia dinikmati oleh anak cucu kita. Jadi kalau kita hari ini, misalnya saya bisa hari ini berbangga diri sedikit ya, sedikit aja. Bangga diri sedikit, bilang ke istri, Mama, kalau ayah nggak ada, Mama tidak perlu menurunkan taraf hidup Mama. Karena mesin uangnya udah berjalan. Paham saya? Coba kalau saya pekerja misalnya. Kita nggak tahu hari ini, tahu-tahu banyak ulama kita meninggal. Tengku Zulkarnain, Syekh Ali Jaber, terus Ustaz Arifin Ilham. Itu kayaknya masih sehat-sehat atau meninggal. Tetangga saya kemarin barusan meninggal. Enggak, pasti sehat-sehat aja, meninggal aja. Pertanyaannya kita itu kan nggak tahu kapan meninggalnya. Nah, itulah kemudian sekalian, masa LED itu masa gampang, itu masalah cara doang, mindset yang penting. 90%, 95% itu masalah mindset. Bahwa kita tahu bahwa yang kita bangun itu sesuatu yang besar. Bahwa kita bangun itu sesuatu yang akan dinikmati oleh anak cucu kita. Maka kita wajar untuk berperi-peri, berpayah-payah itu wajar. Namanya bangun bisnis. Di luar sana, ini ada Bude, bisnis logistik, travel, ngirim paket dan sebagainya. Paham kondisi bisnis di sini. Ada mungkin Bapak Ibu sekalian pebisnis, tahu kondisi bisnisnya. Nggak usah jauh-jauh lah. Yang pebisnis level biasa aja. Level biasa itu tukang bakso, mie ayam. Kawan saya jual bakso, mie ayam. Larisnya luar biasa tahun kemudian. Setahun kemudian Mas Alian, itu sebelahnya itu buka bakso. Kirinya buka bakso. Selesai dia tengah-tengah nggak ada omset. Itu bisnis saya. Jadi saya bersyukur hari ini di hari ini tidak pernah merasakan kegagalan seperti dirasakan oleh mitra dan kawan-kawan saya berbisnis. Ada mitra saya di Garut, dia ikut hari ini. Izin menyampaikan motivasi ya. Kawan saya di Garut, orang properti misalnya, properti. Wah, saya datang, tenang Pak, nanti kalau kita ini deal tendernya, kita sama teman-teman saya umrohkan begitu. Luar biasa, saya geleng-geleng. Dahsyat banget bisnisnya. 1 miliar untungnya untuk jualan tanah itu. Saya dengar lagi kok nggak ada kabarnya, kapan saya diajak umroh. Terus ada ustadz saya datang. Antum tahu nggak si ini? Oh iya, itu mitra saya Pak. Ustadz, kenapa Ustadz? Beliau jual mie ayam. Masa sih? Bukannya jual properti? Enggak, jual mie ayam. Wah, saya tertarik, saya datang ke rumahnya. Datang itu mobil udah nggak ada, mukanya udah beda banget. Saya tanya, gimana Pak kabarnya? Dia cerita, iya Pak, saya ini habis bangkrut ya. Bangkrut kenapa? Saya beli properti itu ternyata ditipu sama rekan kerja saya. Saya harus bayar itu sekitar 800 juta. 800 juta. Saya waktu itu bilang geleng-geleng, ya Allah Pak, cobaan luar biasa ya. Itu mobil dijual,
semua dijual, tiap hari datang TNI, nagih utang itu. Wah, cuma telepon macam-macam, di stres. Lalu rumah dijual terakhirnya itu, terus masih punya utang 300 juta. Dia pulang ke Garut. Yang menarik hari inilah yang nyicil lah orang tuanya. Itu saya nggak pernah mengalami itu di HNI. Ada pernah mengalami begitu di HNI? Ada? Ada, Ustaz? Enggak. Alhamdulillah. Ya ada, Ustaz. Kalau nggak ada aja, Mas Alian, Anda itu kurang semangat apa coba? Ya Allah, itu ya masalahnya itu masalah di mana coba masalahnya? Kenapa hari ini sampai Anda belum aja? Itu kan masalah mindset sebenarnya. Masalah pikir aja udah. Nggak ada ruginya, nggak penangguhan uang miliaran untuk mendapatkan net profit. Bayangin, net profit loh bahasa Alian, bro. Net profit. Net profit itu bayangin gini, Anda punya kontrakan 1 atau 10. Itu setiap bulan dapat satu kontrakan itu 500.000 sampai 1 juta. Kita ngomongnya 1 juta aja, 1 juta. Bersih. Di luar listrik dan sebagainya. 1 juta kali 10 juta. Pertanyaannya adalah bangun kontrakannya berapa miliar? Kalau di Bekasi, di tempatnya Pak Andi Ruyatna, di Pak Juari, di Pak Anas, di Cilengsi, bangun kontrakan nggak mungkin 1 juta. Minimal itu satu kontrakan itu bangunnya itu paling enggak nih kalau bagi pinggir jalan itu yang gede ya bagus, hampir 3 juta satu kamar. Kali 10 berapa? Udah 300 juta. Udah 3 miliar bahkan. 3 miliar untuk balik modal aja, BIP-nya aja itu butuh berapa tahun? 10 juta net profit kalian. Anda butuh 3 miliar modalnya. Anda jadi LED dengan bonus 10 juta, Anda ngeluarin berapa miliar gitu loh. Sok. Masihkah Anda berani ngomong, mitra saya nggak aktif, Pak. Mitra saya nggak mau HS, mitra saya cuma belajar doang. Nah itu mah udah biasa saya lihat, Bang, itu tantangannya, ngapain dibahas? Ya semua itu tantangan di situ. Semua orang tahu kok kalau mau jadi LED itu pasti itu kondisinya. Nah, ngapain dibahas lagi, Pak? Ngapain percuma kalau saya. Ada 2 jam ke mentor untuk coaching, isinya curhat terus, aduh, mentor nggak jadi ngisi solusi, nggak ngasih materi itu. Jadi ikut sedih, sabar Pak ya, gitu. Apa kita puas aja digituin aja? Mendingan 2 jam itu saya lihat Anda pakai buat PCA, buat follow up, buat home sharing, itu efektif banget. Saya ngobrol 1 jam sama mitra itu udah puas banget, udah semua di materi offline ya. Itu udah semua. Kita kan di sini kan cuma berapa jam efektif? 1 jam. Udah mantap banget kan? 1 jam sehari coba. Kebayang sehari. Jadi masalah di mindset, bukan apa-apa, mindset aja. Kalau mindset Anda masih pegawai, mindset masih buruh, aduh berat Pak, berat. Beda banget, apalagi mindset Anda masih pedagang. Ngomongnya untung rugi, aduh. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Berat. Saya tanya di orang-orang Kalimantan, orang-orang Pekanbaru, yang di sana ada sawitnya. Saya tanya coba, sawit itu berapa modalnya 1 hektar? Kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak? Berapa modalnya 1 hektar? Untuk pemilihan sawit. Pernah tawain nggak? Saya HS di Bagan Batu. Bagan Batu itu dikit lagi Medan, Bagan Batu. Bagan Batu itu saya HS dengan anak muda, saya tanya. Mereka anak orang kaya, kenapa? Di sana itu orang kaya-kaya tapi karena jauh mall, jadi nggak punya handphone mahal gitu loh. Duitnya gede, orang punya sawit. Saya tanya, di sawit itu berapa 1 hektar berapa untungan setiap bulan? Bersihnya Pak, kalau udah menghasilkan tuh 2,5 juta. 2,5 juta 1 hektar. Pertanyaannya adalah berapa tahun untuk bisa menghasilkan? Dari mulai persiapan lahan sampai panen pertama itu butuh 5 tahun. Pertanyaannya Pak Sadian, selama 5 tahun ngapain? Iya kan dipupuk, disiram, bayar orang untuk jagain. Belum tentu yang kita jagain itu sawitnya berbuah. Berapa banyak sana di Riau sana Pak Salian, Riau sana itu, ini orang-orang Riau banyak di sini.
Itu mereka itu begitu mau panen, nggak jadi panen. Kenapa? Dihak milik sama orang adat situ. Ini tanah adat saya, ini tanah leluhur saya nih. Ini kamu pendatang, kamu nggak tahu kan ini adat saya. Diambil itu, nggak bisa ngapain. Karena mereka buat lahan asal buka aja, setahu saya begitu. Nah 5 tahun dapat apa misalnya? Nggak ada hasilnya. Nah kalau Anda berpikir seperti buruh, nggak jadi misalnya. Kan buruh itu saya kerja dapat duit, saya kerja dapat duit, begitu. Nah kalau di hal ini misalnya bangun aset. Bangun aset itu tidak mudah. Kayak kita nanam pohon sawit 5 tahun, sabar nungguin. Nah kalau Anda pengen hasil besar, Anda coba kayak punya mitra saya, punya lahan sawit 200 hektar. Kebayang? Wilmar itu dia minyak goreng apa Fortune apa itu. Saya tanya Wilmar, oh ini tuh orang terkaya nomor 10 di Indonesia. Ternyata punya lahan sawit hektaran, ratusan hektar. Wajar dia. Saya kenal usaha-usaha keren itu, yang sering ketemu pengusaha-pengusaha itu ternyata nyantai banget orangnya, punya lahan sawit. Nah, kalau hari ini Anda bayangkan punya satu mitra, seperti layaknya punya 1 hektar lahan sawit. Berapa modal yang Anda keluarkan untuk pembinaan mitra Anda hari ini? Berapa waktu Anda yang gunakan untuk penggunaan jalur-jalur Anda hari ini? Apa yang sudah Anda kerjakan untuk mereka? Itu Anda tanya sendiri pada diri. Jangan cuma nyalain mitra. Mitra saya Pak nggak ada aktif Pak, mitra saya nggak ini Pak, mitra ini yes. Mereka nggak aktif kenapa? Karena kitanya nggak mau meningkat kapasitas dirinya. Karena kita nggak mau mencontoh yang terbaik. Siap. Coba angkat tangannya sekalian. Angkat tangannya. Pukul kepala, masuk. Itulah kenapa pentingnya adalah leadership. Saya Pak, kalau ketemu orang yang tidak senang dengan saya nggak senang dengan dia, dengan sikap dia, bukan orangnya, sikap dia, malas banget dengerinnya, asli. Ogah dengerinnya tuh, malas banget, apain gitu. Tapi kalau saya suka dengan orangnya itu, saya bisa dengerin berjam-jam. Saya denger Ustaz Adi Ayat, itu bisa berjam-jam dengerinnya. Bagus mendengar tweet, ya gitu ya Ustaz. Gitu. Tapi kalau ada Ustaz yang jengelin banget tuh, ada kayak gitu kan, saya malas banget dengerinnya. Nggak masuk gitu loh. Nggak usah jauh-jauh, anak kita aja kalau sekolah itu, kalau kita dulu masuk sekolah, guru kita itu apa namanya nggak sama kita itu kita nggak serk aja, udah nggak masuk pelajaran. Dan kalau apalagi mitra kita, apalagi mitra kita. Maka kata kunci saya ulang kembali adalah jadi LED bukan masalah cara misalnya, tapi masalah mindset. Ada usia perih-perih berjuang di sini membangun LED. Nggak ada LED itu yang apa orangnya itu begitu tidur melek jadi LED itu nggak ada Pak. Berjuang semua. Tanya Pak Anas, tanya Bu Wina, ya kan? Tanya apa namanya Pak Dwi Purwanto, gitu. Tanya Bang Yusrul, itu semua luar biasa. Bu Astuti, sampai kalau Bu Astuti cerita di Hong Kong itu begitu selesai kerjaannya jam 11 malam gitu kan, WA, japri, mitra-mitra, nginput stokis, mitra-mitra jemputin, tidur jam 2. Jam 2 baru tidur seharian, subuh bangun. Beliau cerita sampai saya tuh lupa Pak, kalau sujud itu saya udah sholat belum gitu. Begitu sujud bablas tidur gitu. Saking capeknya itu. Itu tiap hari. Jauh dari keluarga, jauh dari anak-anak, tempat tinggalnya luar biasa. Di komunitas orang yang bukan muslim, negeri orang. Bisa jadi LED loh Bu. Orangnya kayak gitu loh. Apa Ibu perlu begitu? Bapak perlu begitu? Hah? Apa Bapak itu perlu gitu dulu? Gitu. Hah? Kan enggak juga. Pak, suami saya nggak dukung. Nah itu buat Suti pertanyaan, dukung suami nggak gitu? Dibantu suami dari sana. Pak, saya nggak punya motor, emang buat Suti di Hongkong ada motor? Pak, saya nggak punya teman, emang buat Suti di sana temennya banyak kan gitu? Mindset masalahnya, masalah mindset. Mitra saya itu kalau udah ketemu aja, isi ngeluh aja tuh saya bilang jauh, Anda mau jauh, LED jauh gitu loh. Kalau mau jadi LED mah saya kasihan mitranya.
Penting merubah mindset. Maka belajar terus dan terus belajar. Jangan pernah berhenti. Merubah 1 on mindset aja butuh 10 ton pendidikan bahasanya gitu. Nggak mudah bahasanya merubah mindset yang dicekokin kita tiap dari pagi sampai pagi lagi. Siap. Insya Allah. Tapi kan nggak mudah, Pak. Saya kalau mau jadi LED aja, karena jadi LED lagi ketemu suami udah ngedonin. Ketemu ibu aja, ibu udah lah kamu ngapain lah gitu. Kuncinya di mana kuncinya? Kuncinya di passion Mas kalian. Gregetnya itu. Kuncinya di apa? Di how to-nya. Alasan terbesar apa yang Anda mau jadi LED itu apa alasannya? Sehingga dengan alasan itu Anda fokus terus ngejain terus resistensi, endurance. Jadi dia punya persisten, dia punya endurance. Kalau persisten itu kan terus gitu. Latihan dia terus saja gitu. Endurance dia punya semangat yang sama, terus meskipun jatuh bangun dia sama. Ada melihat Ronaldo, pemain top dunia. Itu tiap hari latihan, Pak, 6 jam sehari. 6 jam sehari itu latihan fisik, latihan mental, semua latihan. Apalagi hari ini di HNI. Anda di daerah jauh dari peradaban misalnya gitu. Kayak rumah saya, di peta nggak ada. Di peta tuh nggak kelihatan rumahnya begitu karena saking dalamnya pelosoknya gitu. Semua orang datang ke saya itu rata-rata kesasar semua. Bu Astuti aja berkali-kali kadang kesasar ke sini, lupa gangnya gimana. Tukang bakso, tukang cilok jarang lewat depan rumah saya. Karena saking gangnya gang sempit. Itu dia bisa gitu loh. Kenapa Anda hari ini yang punya rumah besar, punya penghasilan gede, udah sarjana, bahkan S-nya S2, S3, punya modal gede, itu. Keluarga dukung, kendaraan ada. Kenapa kok lama suksesnya? Yang lama yang masalah di mananya? Mindset. Makanya saya bilang orang pinter itu kalah sama orang yang ulet. Tapi orang pinter yang ulet nggak ada lawan dah. Itu aja. Jadi kenapa bahasa kalian hari ini banyak orang tidak pernah merasa atau adik saya bilang gini, Mas itu kalau rekrut ke saudara jangan sok-sokan kayak rekrut sama orang lain. Nah kenapa bro? Mereka kan taunya kita tuh orang miskin. Dari dulu kan kita keluarga miskin, keluarga termiskin itu keluarga. Udah bapak ibu sering pisah, nggak pernah akur. Kita nih orang miskin, mama naik jalan kaki. Kalau lebaran begini, kita kayak mama jalan kaki. Itu minjem motor aja itu udah kasih kayak buku panduan. Jangan begini, panjang kali lebar begitu. Lalu kita itu gitu kan. Terus kita ngomong, kita udah punya bonus 1 juta, kita punya ini bisa ke Eropa. Ya orang masa sih? Jangan-jangan bohong begitu. Orang saya lebaran ke saudara itu. Apa bilangnya? Itu mobil dinasnya bagus banget. Saya ketawa aja, iya Pak, gitu. Taunya itu mobil dinas gitu loh. Ibaratnya saya itu mohon maaf saya bilang, saya itu driver lah bisa gitu. Driver dipinjemin mobil sama perusahaan. Karena nggak logik saya lihat. Hari ini ada saudara anaknya S1 semua. Sedangkan saya dan adik-adik saya itu S3 semua. Wah, gedean S3 apa? Iya, S3 sampai SCM. Coba saya kan kakak terbesar, anak pertama di keluarga besar. Itu semua ngikut saya karena saya leadernya di keluarga itu. Apa kata saya itu harus ini, pokoknya begini. Adik saya masukin bule saya. Jadi adik sepupu masukin bule ke rumah sakit. Beliau sakit stroke. Bukan bule, Pak Le, rumah sakit. Saya telepon dari Jakarta. Ini ya, Bapak masuk rumah sakit ya? Iya Mas, bawa pulang. Nah Mas, bawa pulang, ngapa habisin duit? Itu di rumah sakit nggak diapain, bawa pulang aja. Dibawa pulang saya. Karena saya leadernya. Coba kalau saya ini nggak nyontohin terbaik. Saya menikah usia 21, adik saya nikah usia 21, 20. Karena ngelihat, oh Mas kalau aja nikah 21 bahagia, ya saya nikah 21. Coba kalau saya nikah 21 berantakan. Ada yang niru. Tahu saya dari HNI misalnya. Di HNI alhamdulillah dan semua adik saya ikut meskipun belum jadi leader. Kenapa? Merubah mindset nggak mudah.
Itu kenapa Pak sekalian? Ingat, 10 orang teman Anda hari ini, 10 orang teman Anda hari ini menentukan siapa Anda 5 tahun ke depan. Gitu. Jadi 10 teman Anda hari ini menentukan 5 tahun Anda ke depan. Anda coba tulis nanti di rumah 10 orang kawan Anda. Tulis. Contoh, Pak Farhan. Ini apa namanya? Kantoran. Terus Pak Juari, kantoran. Dari Pak saya. Andi. Oh, dari saya ya. Dari saya. Misalnya Pak, misalnya. Gitu kan. Karyawan. Terus 7 orangnya pengusaha Pak sekalian. Selamat Anda jadi pengusaha nanti. Amin. Tapi kalau 10 itu 7-nya pegawai, karyawan, mindset-nya susah berubahnya. Kenapa? Karena karyawan itu, teman itu, teman itu orang yang paling bisa nusuk dari depan. Kalau orang nusuk dari belakang itu orang lain, benar? Kalau nusuk dari depan, teman kita. Bro, gua ada bisnis, ala apa, bisnis ente dah. Semua teman kita bilang gitu, ngedon kita. Benar-benar. Tapi kalau kita ketemu teman yang udah, bisa apa itu? Bagus tuh, jalanin. Meskipun aneh nggak ikut, aneh dukung, aneh support. Ya kita semangat. Apalagi 7 sampai 10 orang teman kita itu ada leader HNI. Kebayang nggak saya? Saya bisa begini kan dulu 10 orang teman saya itu kan Pak Namin Awaludin, Pak Sudarmadi, Pak Firly, terus Pak Amin Sugiharto, Pak Faisal, Pak Erwin, Buya Muslim, Pak Ren Iwan, Pak Broto, terus satu lagi itu ada Pak Ahmad Hidayat, Sarama Hidayat. Ngumpulnya sering begitu. Kalau enggak sama Pak Ari Maryadi, Pak Fatoni, Ustadz Mashuri, Pak Entang Setiawan, terus Pak Erwan Radiansah, Pak Badur Munir, Pak KS Untung. Semua itu LD semua hari ini. Ya berkahnya HNI itu mempertemukan saya orang yang biasa begini dengan orang-orang yang hebat-hebat seperti mereka. Yang saya nggak kuliahan jadi bisa ngomong seperti orang kuliahan, ngomong brainstorming, ngomong edifikasi. Itu kan orang-orang kalau saya lama banget apa brainstorming itu apa sih? Itulah brain itu adalah otak, storming itulah badai, berarti badai otak. Oh, badai otak berarti saya lagi dimotivasi gitu aja udah. Karena nggak tahu sekalian, baru tahu ketika Pak Firly ngomong brainstorming. Saya nanya Pak brainstorming apa sih? Ini apa namanya? Tukar pikiran. Oh, selama ini saya tahunya motivasi, ternyata pikiran. Oh iya paham gitu. Saya sering ketawain sama teman-teman itu, Pak Esa, ya wajar, saya STM sendiri, mereka Pak Esa lulusan Trisakti, Pak Firly lulusan terbaik dari UNJ, Bu Oni, Pak Bu Nur, Mbak Sasa, Pak Bagus Denowo, itu lulusan UNJ semua, Pak Erwin, UI, Ustadz Agung Zulianto UI, terus Buya Muslim S2, Dr. Mawardi S3, doktor gitu. Ya kalau kita ketemu dengan mereka, kita kan jadi ke bawah misalnya, ke bawah pinternya gitu loh. Minimal kalau kita gaul sama mereka itu kita seakan-akan S3 gitu loh. Itu kan tergantung teman kita. Makanya hari ini kalau ada mentor ngadain HS, datang. Bukan asal masalah materinya misalnya, bergaul dengan orang yang tepat. Di komunitas yang tepat, di ekosistem yang tepat. Sebuah tanaman, hewan, kalau dia ada di ekosistem yang tepat, bertumbuh dia. Coba ada nanam misalnya pohon anggrek gitu. Di tempat yang gersang, hidup nggak dia? Nggak hidup, karena ekosistemnya di hutan. Maka kita ekosistemnya lah, siapin ekosistemnya itu. 10 orangnya siapa? Jangan berhenti, jangan takut, jangan malu ketemu leader. Leader itu juga paham. Oh, Pak Farhan ya. Oh ya, itu nggak dianggap kamu anak bawang. Enggak begitu misalnya. Di HNI itu dulu Bu Pepi Puspadewi belajar sama Pak Roni Kurniawan. Diajarin bagaimana HNI ikut BOS, nyata semuanya. Hari ini Bu Pepi jadi SLC. Pak Roni
istiqomah dengan kondisi hari ini. Artinya apa sekalian? Artinya ya kita itu nggak bisa lihat leader kita itu hari ini orang baru, tapi kalau dia lebih ulet, lebih gigih, lebih persisten, endurance-nya bagus, dia mau meningkatkan kapasitas diri dia, jadi. Maka kata kunci sekalian, sukses LED itu bukan masalah cara. Caranya gampang. Cukup bangun 10, 12 jalur, 4.000 poin selesai. Gak usah pintar ngitung bonus, gak usah pintar ngitung serapan, bisa selesai. Yang penting mindset-nya benar. Karena apa yang di otak kita itu muncul ke mulut kita. Bahasa sederhananya, teko itu ngeluarin isi tekonya. Makanya saya kadang-kadang hari ini sekalian, karena saya tahu saya itu harus begini terus, itu sejatinya saya lagi mengulang-ulang materi saya. Saya belajar dengan banyak coach bisnis, lalu saya serap ilmunya, saya catat, lalu saya sampaikan di materi begini. Supaya apa? Saya mengikat di dalam. Kalau nggak saya sampaikan, hilang itu. Maka Bapak-Ibu sekalian, investasikan waktu minimal 1 jam sehari untuk belajar setiap hari. Bisa baca buku, bisa lihat YouTube, banyak. Anda bisa ikuti YouTube-nya Pak Ahmad Fatoni, Anda bisa ikuti YouTube-nya Pak Firly, Anda bisa ikuti YouTube-nya Pak Derajat, Pak Roni, jangan lupa like, share, and subscribe. Pak Anas gitu kan, atau YouTube saya juga ada gitu kan. Gitu. Itu lihat, ikutin HNI TV, ikutin banyak hal ini, ikutin meskipun sambil jalan naik motor ke kerjaan. Saya kalau dengerin YouTube misalnya di mobil, dulu naik motor, sekarang naik mobil, konekin mobil, dengerin sambil ngupir, paham, oh begitu saya sampaikan. Begitu saya sampaikan sekalian, saya ulang-ulang materinya itu melekat ke otak saya, ketika saya butuhkan dia muncul sendiri. Apalagi ketika kita dorong dengan minum deep squat, pegagan, sim fiber, tambah encer otaknya. Seperti itu Pak sekalian. Jadi tugas Anda hari ini adalah merubah mindset. Merubah mindset. Kalau ada belum paham-paham tentang HNI, yang masih ganjil dengan HNI, itu ditulis, tulis di kertas. Tulis di kertas begitu. Tulis di kertas, lalu Anda japri mentornya. Minta waktu untuk bertanya. Minta waktu untuk coaching. Pak mentor, Bu mentor, tolong, saya punya sesuatu yang mengganjal dalam diri saya. Ini tolong bisa di-clearkan. Saya bisa minta waktu. Bapak ada waktunya kapan? Saya mau telepon atau kalau tidak bisa saya pakai voice note, pakai WA. Misalnya contoh, Pak, saya udah bertahun-tahun nggak jadi LED. Ini gara-gara saya itu suami saya belum dukung. Kira-kira gimana solusinya, Pak? Ngasih pakai mentor, ngasih. Gitu. Tapi jangan ke mentor misalnya minta modal. Pak, tolong saya kasih modal buat jadi stokis, nggak akan dikasih gitu. Meskipun ada duitnya. Kebayang kalau 1 mitra dimodali 5 juta. Nah, kalau 10 mitra udah 50 juta gitu. Belum tentu balik lagi gitu. Nah, maka sekalian, ada hal-hal yang terakhir hari ini di luar itu. Kenapa? Orang sukses itu hanya terkait dengan mental dan spiritualnya saja. Bukan masalah skill dan knowledge. Mental dan spiritual. Mental kita udah bahas, apa spiritualnya sekalian? Saya punya tempat begini. Nih. Ini tertutup. Tertutup sekalian. Kalau kita berdoa kepada Allah SWT, nggak nyampe, itu bisa jadi karena kita ada tutupnya. Tutupnya harus dibuka. Apa itu tutupnya sekalian? Ya tidak lain, tidak bukan adalah dosa-dosa kita. Maka mumpung saya mengingatkan pada diri saya sendiri, mumpung ini masih bulan Ramadan, hari terakhir, itu kan amalannya kan Allahumma afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni, gitu. Ya karim. Yo maafkan saya, istighfar banyak, mumpung ini bulan Ramadan, supaya Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, yang baik yang lampau maupun yang akan datang, sehingga ketika dosa kita clear selesai, doa kita langsung mustajab ke langit begitu. Kita diberikan kemudahan, diberikan tim-tim solid yang langsung muncul. Itu yang pertama saya lihat. Yang kedua, kalau bisnis tidak berkembang, bisnis tidak bertumbuh, coba Bapak Ibu sekalian telepon ibunya. Beberapa kali memang ibu, kalau istri lah suami. Coba colek seorang suaminya. Kalau itu sudah, yang ketiga sekalian, coba lihat
adakah hutang uang, bukan hutang cinta, bukan. Hutang uang yang belum terbayar, padahal kita mampu untuk bayarnya. Kalau ada itu, selesaikan segera. Selesaikan segera. Itu kadang-kadang yang menghambat omset kita bertumbuh, yang menghambat prestasi kita bertumbuh. Saya pernah menjalani itu dan memang luar biasa hasilnya. Jadi yang pertama banyak istighfar, yang kedua hubungi ibu, kalau suami ya istri, ibu istri, kalau istri ya ibu dan orang tua dan suami. Coba tanya ke beliau, ada yang masyarakat dengan kita atau ada yang mungkin ini kita punya salah, gitu, minta maaf dan sebagainya, minta doa. Yang ketiga, kalau punya hutang segera diselesaikan. Apalagi hutang dengan orang-orang. Jadi usahakan misalnya itu, kalau ada hutang itu selesaiin. 100, yang justru yang kalian lupa itu yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil, selesaiin semua. Nggak apa-apa misalnya duitnya habis, tapi hutangnya lunas, selesai. Kadang-kadang itu yang menghambat. Saya dapat tauji ini dari Pak Haji Agung Julianto. Saya ingat banget prestasi saya stuck gara-gara saya punya hutang yang memang banyak yang belum dibayar. Meskipun saya mampu gitu loh. Entar. Gitu. Nah itu mungkin sekalian 6:30. Terima kasih. Semua hutang misalnya ke orang tua semua dibayar. Paling kalau orang tua itu kan kita bayar nanti balikin lagi kita. Tapi jangan mengharap, ya udah bayar aja. Bayar, apapun itu bayar. Berusaha sekuat tenaga untuk itu. Maka jika memungkinkan jangan nambah utang dulu. Jangan utang lagi, ya. Apalagi utang yang berkaitan dengan riba. Wah, itu payah banget lah. Itu Bapak sekalian, mohon maaf jika banyak salah hilaf selama menemani Anda semua di kajian pagi setiap bulan suci Ramadan, dan besok kita udah bulan Syawal. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya jika saya sama ini jadi mentor, jadi coach bisnis Bapak Ibu sekalian, belum bisa memberikan yang terbaik, banyak salah hilaf, banyak menyinggung perasaan, dan saya juga belum bisa membimbing Anda dengan baik. Mohon maaf Pak Purwanto ya. Saya jarang japri, jarang komen Pak Purwanto ini dari IGP. Itu. Semua sehat selalu Pak Pur. Itu. Semakin berwibawa Pak ya. Itu. Jadi itu mungkin semuanya Pak Andi dan sebagainya, termasuk teman-teman yang ikut coaching bersama saya. Jadi hari ini saya buka coaching untuk Roto LED. Silakan mau ikut. Itu programnya 6 bulan via Telegram dan Zoom. Yang sudah pada ikut ada Bu Diana, ada Pak Andi, ada Pak Juari, ada banyak yang ikut ya, ada sekitar 70-an orang yang ikut dari seluruh mitra HNI di dunia. Intinya adalah kita berubah bersama-sama, merubah mindset, merubah karakter kita, leadership kita, supaya kita bisa segera jadi leader luar biasa ya. So, nah yang kedua, saya juga ada training khusus untuk herbalis yang pengen menguasai ilmu-ilmu herbalis, ada juga trainingnya. Nanti kita mulai tanggal 24, insya Allah, 6 bulan juga sama, dalam rangka untuk menjaga diri kita. Itu. Saya merasa bahwa kalau saya turun ke lapangan, lagi sakit, lagi ada masalah kesehatan, itu bisa menyelesaikan diri sendiri. Itu mungkin buat kalian. Dan mohon maaf banget kepada para LED yang hari ini ikut, Pak Derajat, Pak Anas, Bu Noneng, Pak Roni, terus ada siapa lagi ya? Pak Bu Wina, Bu Siti Khalifah, terus ya banyak LED yang ikut hari ini, Bu Nurbaiti, gitu. Mbak Siti Juleha, Bu Ramini, semua LED yang ikut. Jika hari ini mungkin materinya yang sudah berulang-ulang didengarkan, yang paling penting adalah kita bersama-sama saling bahu-bahu untuk membangun HNI ini di daerah masing-masing. Mohon maaf sekali lagi, saya mewakili saya dan tim, keluarga juga, mohon maaf jika salah hilaf. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita selama 30 hari ini, dan insya Allah kita dipertemukan di bulan suci Ramadan tahun depan, semua jadi di LED, amin. Dan kita ketemu di inaugurasi offline, duduk bareng,
Bentar. Dari LED, jangan ada yang ketinggalan satupun. Satupun dari LED ya. Kita tutup bersama-sama Bapak sekalian dengan baca Amin. al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. illal ladzina amanu wa amilus solihati